Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi malam hari ini kita share ya. Jadi betul kata Pak Angga, memang kalau sifatnya kalau hari Senin ini adalah training, tapi saya bukan lebih kayak menggurui Bapak Ibu karena saya hanya share apa yang terjadi sama saya pribadi. Jadi apa yang saya sampaikan ini apa yang saya lakukan. Nah, makanya ilmu ini juga diturunkan oleh guru saya bermaksud untuk supaya ini juga bisa menjadi manfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Amin ya. Mudah-mudahan yang nonton training ataupun ikut training ini malam hari ini ya itu betul-betul menjadi orang sukses dan bisa bermanfaat juga nanti meneruskan ilmu-ilmu kepada orang banyak nanti. Amin ya, teman-teman. Oke, jadi memang isinya sebenarnya beberapa member saya atau mitra saya bisa dikatakan itu sebagian sudah lihat training ini, tapi kita selalu seperti itu, teman-teman Bapak Ibu. Jadi gini, satu hal yang Bapak Ibu dan teman-teman harus sadari bahwa kalau kita contoh kita pakai ada pohon yang besar, ada yang pohon besar, terus kita mau potong pakai parang lah ataupun pisau. Nah itu kalau kita pakai terus pisau atau parangnya, lama-lama dia akan tumpul. Nah itulah malam hari ini kita harus asah pisau itu. Nah itu terkadang walaupun trainingnya sama mungkin, ada beberapa yang pernah lihat, tapi mungkin penangkapannya pada malam hari ini bisa berbeda, bahkan kadang-kadang gara-gara satu kata ataupun satu kalimat itu bisa berbeda banget. Nah kemarin saya baru pulang dari Johor baru ya, Malaysia. Sebenarnya kenapa saya ngisi training hari ini? Karena Rabu lagi saya udah terbang lagi roadshow. Jadi memang saya waktu diminta jadwal pas kebetulan hari ini masih di Batam. Jadi Rabu saya sudah roadshow lagi Bapak Ibu ya. Karena memang bisnis ini seperti itu. Kita membantu tim, membina tim. Selain kita juga melakukan prospecting sendiri ataupun kita melakukan penjualan sendiri. Nah, jadi kemarin saya pergi ke Johor Baru untuk hanya menimba ilmu, hanya menimba ilmu dari salah satu kebetulan waktu itu yang ada Bushido ya Bapak Ibu ya. Kebetulan Bushido Dokter Yudi, kalau Bapak Ibu tahu seorang dokter yang Bushido ada di AFC ya teman-teman. Gara-gara satu kalimat beliau itu saya mendapatkan satu ilmu yang saya rasa bisa saya pakai. Nah itu. Jadi maksudnya terkadang teman-teman dan Bapak Ibu semua ya, kita nggak pernah tahu dari apa yang kita hadiri. Makanya dalam prinsip saya bahwa pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Nah, terkadang di situ ternyata ada ilmu Bapak Ibu, ada nasihat ataupun ada apalah insight insight baru yang selama ini kita nggak pernah terpikirkan. Nah, jadi malam hari ini memang betul ya yang saya bilang mantra-mantra itu memang saya punya mantra, tapi memang ini bukan mantra jampi-jampi tapi ini nyata. Ya, nyata bahkan kalau di kamar saya tuh ada ininya, apa ada eh, posternya Bapak Ibu. Itu memang kalau di kamar saya tuh ada posternya, ada tulisan ini yang memang saya tempel ya teman-teman Bapak Ibu semua. Oke, jadi langsung saja sebelum saya masuk ke mantra, saya kasih tahu dulu beberapa hal yang Bapak Ibu harus tahu bahwa kenapa kita harus ada di AFC. Ya, Bapak Ibu ya, saya gabung 2021. Waktu saya gabung pertama kali, biasa sama seperti Bapak Ibu ya, ditolak orang, di reject orang. Terus akhirnya kita bergerak ke sana sini, memulai dari member yang saya join awalnya adalah hanya Ruby, lalu akhirnya upgrade ke Diamond ya, pelan-pelan bertahap ya. Terus akhirnya capai Toreda, Toreda Ronin, lalu capai Samurai. Dan tahun ini memang saya sangat berjuang keras ya. Mohon doanya juga sama Bapak Ibu semua sekalian nih karena member-member AFC, saya lagi fight banget untuk menuju ke Shogun. Nah, jadi teman-teman dan Bapak Ibu semua itu tadi kadang-kadang kita membutuhkan semesta alam mendukung kita ya Bapak Ibu ya. Jadi saya percaya bahwa apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita ucap semua adalah doa Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang Bapak Ibu harus belajar tiap pagi, tiap hari harus keluarkan kata-kata positif, kalimat positif. Dalam kondisi apapun, kadang-kadang kita nggak pernah tahu rezeki. Jadi ini juga ada salah satu jenderal kita ya di Batam, ada C. Cecil. Insya Allah juga tahun ini akan Shogun. Ya, jadi intinya teman-teman, Bapak Ibu semua, pastikan setiap hari kita jadi orang yang positif. Nah, itu ya. Oke, kita masuk saja ke materi. Tapi untuk materinya nggak banyak teman-teman Bapak Ibu semua. Ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu bisa pakai, bisa Bapak Ibu catat juga mungkin ya. Tapi poinnya nanti kita boleh juga nanti kalau ada yang mau tanya jawab, sharing-sharing sedikit juga boleh. Jadi supaya kita berbagi lah. Nah, karena kita nggak pernah tahu. Karena dalam dalam satu komunitas itu salah satu bagusnya seperti itu. Nah, ini teman-teman Bapak Ibu harus tahu dulu ya sebelum sebelum kita masuk ke mantra yang nanti akan saya share ya teman-teman. Bapak Ibu harus tahu dan eh, harus apa ya bisa dibilang sadar bahwa industri kita ini, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya ini adalah industri yang sudah gini. Bapak Ibu harus tahu sadar gini, Bapak Ibu. Kalau kita mau pandai potong rumput, ya kita belajar dengan tukang potong rumput.
Ya, benar ya. Jadi kalau kita mau belajar potong rumput, belajarnya dengan tukang potong rumput. Kalau kita mau pandai berenang, kita belajar dengan pelatih renang. Kalau kita mau pandai main bola atau sepak bola, kita belajar dengan pelatih sepak bola. Nah, kalau kita mau sukses, kita dengerin nasihat-nasihat orang sukses, praktisi Bapak Ibu. Jadi jangan jangan misalnya contoh Bapak Ibu mau sukses di bisnis AFC. Bapak Ibu dengerinnya, trainingnya itu orang-orang praktisi AFC-nya, kira-kira begitu. Kalau Bapak Ibu tanya misalnya ke wali kota misalnya yang tidak menjalankan bisnis ini, misalnya tanyakan ke siapa orang pintar yang tidak menjalankan bisnis ini, itu pasti tidak akan dapat jalannya. Jadi kalau kita mau sukses ataupun mau ini kita tanya sama orang sukses, jangan jangan ikut ibaratnya omongan orang yang tidak jalanin, hanya teori saja. Nah, itu penting. Jadi kalau kita mau potong rumput, jangan tanya sama wali kota juga, belajar dengan tukang potong rumput. Gitu loh. Jadi memang kita harus sesuai. Jadi kalau kita misalnya mau sukses di AFC, nanti saya kasih tahu kenapa saya mau sukses di AFC. Ada alasannya, nanti saya kasih tahu. Ada satu ketakutan yang digambarkan oleh mentor kita, sehingga saya harus fight di sini. Nah, itu saya akan juga akan share ke Bapak Ibu nantinya. Nah, jadi karena gini Bapak Ibu, orang sukses sudah bilang gini, ya, industri industri ini telah membuktikan bahwa orang biasa bisa mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Ya, jadi ini bukan kata saya, bukan kata Sidika. Jadi banyak sekali Bapak Ibu ya, buku-buku tentang network marketing. Bahkan network marketing ini orang mengenal juga dengan multi level marketing, direct selling. Nah, jadi intinya Bapak Ibu ya, jadi orang-orang sukses ini sudah rekomendasi. Jadi beberapa kampus-kampus universitas itu mata kuliahnya itu tentang network marketing. Jadi sudah bukan hal ini lagi. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa industri ini dia memberikan kemewahan yang sesungguhnya yang dinamakan passive income. Nah, di mana uang yang datang terus-menerus walau Anda tidak mengusahakannya lagi. Yang mau katakan saya. Nah, gitu ya. Balas di chat Bapak Ibu. Jadi intinya passive income ini kita kerjakan dulu, capek-capek dulu di depan, nanti kita akan terima hasil yang tiap-tiap hari itu masuk ke rekening. Nah, itu yang menarik ya. Nah, saya amin ya Bapak Ibu ya. Kita aminkan karena kita selalu gini Bapak Ibu. Jadi ini komunitas bagus ya. Kita nggak pernah tahu dalam kita pertemuan kita malam ini bisa saja malaikat lagi lewat ya teman-teman Bapak Ibu semua. Terus waktu saya bilang ya mau sukses katakan saya Bapak Ibu saya itu ada malaikat yang catat. Jadi kita bisa sukses sama-sama. Amin ya. Nah saya percaya seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kayak kemarin saya ketemu Pak Budi Darwin ya, double Bushido kita. Itu sharingnya salah satunya bukan tentang teknikal Bapak Ibu, tapi tentang ilmu kehidupan bahwa ya mudahkan urusan orang lain maka hidup kita akan dimudahkan oleh Tuhan. Ya, senangkan hati orang lain, maka hidup kita akan menjadi lebih senang. Kira-kira begitu, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, sama juga seperti ini. Industri ini, Bapak Ibu, dia menawarkan passive income. Di mana uang yang datang terus-menerus, walau kita tidak mengusahakannya lagi. Karena kita membangun aset, aset itu berupa jaringan ya. Nah, ini yang teman-teman harus tahu, Bapak Ibu harus tahu ya, dalam bisnis ini, yang Bapak Ibu harus sangat-sangat pahami adalah begini, Bapak Ibu ya. Kita ini, ya, kita ini, Bapak Ibu, adalah kaum minoritas. Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa ya bisnis ini kita nih member-member ataupun pejuang di AFC, kita ini kaum minoritas. Jadi 95% populasi di dunia itu bisa dibilang masih awam tentang industri ini yang dinamakan network marketing ini tadi. Jadi kita kaum minoritas. Nah, salah satunya supaya Bapak Ibu nggak bingung ya. Kenapa saya ajak saudara saya, misalnya Bapak Ibu prospek ataupun jelaskan ke teman saudara segala macam. Kenapa mereka belum mau join? Nah ini Bapak Ibu, ada satu buku yang mengatakan begini Bapak Ibu. The only people who are not involved in the network marketing are people who don't understand it. Jadi ini maksudnya apa Bapak Ibu? Ini bahasa Jawa ya Bapak Ibu ya. Ya, teman-teman yang dari Jawa pasti bisa ngerti ini ya. Jadi orang-orang yang nggak terlibat dalam bisnis network marketing adalah orang-orang yang tidak paham atau belum paham. Nah ini, jadi Bapak Ibu jangan heran ya kalau misalnya Bapak Ibu ajak teman, ajak saudara ataupun kenalan, mereka nggak gabung karena belum paham. Kalau sudah paham Bapak Ibu itu jadi kayak kita, jadi kayak saya ini. Jadi gini Bapak Ibu, kalau seandainya ada flash disk, Bapak Ibu tahu flash disk ya, ya flash disk kan apa namanya yang dicolok di komputer ya tahu ya flash disk ya USB. Kalau seandainya bisa ditempel, dicolokin di kepala gini, gitu ditempelin kepala, saya mau juga tempelin ke teman saya supaya dia paham apa yang ada dalam kepala saya bahwa industri ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi memang saya nggak bisa pungkiri ya AFC merubah kehidupan kami luar biasa. Kami baru saja beli aset ya Bapak Ibu ya.
Kami baru saja nggak sadar dreams kami tercapai satu persatu, dari mobil impian, rumah impian, bahkan kalau istri saya tuh dia pengen rumah yang indah, besar, cantik gitulah ibaratnya gitu, yang bagus lah. Kalau saya tuh impian saya tuh pengen kos-kosan Bapak Ibu. Nah itu alhamdulillah melalui AFC ya, ini setengah jalan nih, sedang on the way ya Bapak Ibu. Jadi memang teman-teman ya, AFC itu betul-betul bayangin ya, tadi saya baru ngobrol sama istri saya bahwa 3 tahun kami di sini udah banyak sekali impian yang udah tercapai. Nah jadi ini industri nggak main-main. Nah jadi mereka yang nggak gabung teman-teman Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang belum paham. Jadi tugas kita tuh memberi paham. Nah jadi tapi memberi paham ini Bapak Ibu harus tahu ya. Sedangkan kita sama pasangan aja Bapak Ibu ya. Sama pasangan, sama kakak beradik deh, sama adik beradik kita. Itu kita kadang-kadang bisa gagal paham ataupun kita bisa selisih paham. Apalagi sama orang lain. Nah ini Bapak Ibu harus tahu bahwa ya di sini orang-orang yang tidak join di bisnis ini adalah orang yang belum paham. Ya, nah ini teman-teman. Nah, jadi di sini Bapak Ibu harus mengerti poin-poin ini supaya kita, nah ini yang teman-teman waktu itu membuka mindset saya Bapak Ibu. Coba kita lihat nih ya Bapak Ibu ya. Kita supaya Bapak Ibu paham kenapa bisnis ini membutuhkan prinsip ini. Nah, tadi kan saya bilang kan di trainingnya tuh gini Bapak Ibu. Ya, kenapa syarat sukses dalam bisnis AFC ini adalah bertahan. Nah, karena memang itu. Karena orang-orang bertahan di sini yang berjuang bertahan, enaknya di bisnis AFC itu marketing plan-nya sederhana, yaitu binary ya, kiri dan kanan. Jadi banyak member-member saya yang dulu gabung, itu yang tadinya nggak aktif ya, tapi karena kita terus bergerak dan karena kita bergerak terus, artinya kita support jaringannya juga ya, itu akan ada spillover. Nah, spillover itu membantu mereka lebih semangat. Nah, tapi poinnya adalah ini yang membuka saya. Jadi gini Bapak Ibu, teman-teman. Kita tahu ya, orang yang kaya atau sukses tuh selalu lahirnya dari dunia bisnis ya. Nah, ini struktur organisasi perusahaan di mana ya teman-teman dan Bapak Ibu semua ya. Ini CEO selalu ada di atas. Ini kita lihat piramida struktur organisasi perusahaan supaya Bapak Ibu tahu bahwa kan kadang-kadang orang suka bilang gini Bapak Ibu, wah ini bisnis piramida. Oh ini bisnis enak orang atas gitu loh. Nah ini saya tunjukin nih piramida yang sebenarnya. Jadi ini struktur organisasi perusahaan di sebelah kiri, Bapak Ibu di sini, yang sebelah sini. CEO selalu ada di atas Bapak Ibu. Ya, CEO selalu ada di atas. Lalu di tengah-tengah ya itu ada vice president, manager, supervisor dan lain sebagainya. Biasanya para pekerja ada di bawah sini Bapak Ibu. Ya. Nih, mohon maaf ini screen saya jelas ya Bapak Ibu ya, nanti saya ngoceh-ngoceh di ternyata screennya nggak kelihatan. Kelihatan ya Bapak Ibu ya mudah-mudahan ya. Jadi ini teman-teman Bapak Ibu semua. Ya. Jadi struktur siap-siap. Nah, jadi ini struktur perusahaan Bapak Ibu di sebelah kiri piramidanya. Jadi CEO ada di atas, paling CEO cuma 1 atau 2 orang aja. Terus di tengah-tengah ada vice president ya. Nah, di mana mungkin ini gajinya lumayan besar karena mereka kerja sangat keras. Nah, tapi di sini ya Bapak Ibu ya, workers kerjanya paling banyak nih. Tapi pada struktur pendapatan piramidanya jadi kebalik. Nih Bapak Ibu lihat di sini. Nih, piramidanya jadi kebalik. CEO yang sedikit ini malah hasilnya paling besar. Yang di tengah-tengah ya, vice president, supervisor, segala macam ya lumayan lah. Lebih gede dikit lah ya. Nah kita-kita yang bekerja, yang normalnya bekerja, itu biasanya gajinya paling kecil atau penghasilannya paling kecil. Nah bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di Zoom malam hari ini atau di training ini, posisi ini adil nggak? Saya mau tanya Bapak Ibu. Kejadian ini ya adil nggak? Di mana di struktur organisasinya CEO tuh hanya berapa orang, bentuknya kayak piramid gini. Ya. Sementara di struktur pendapatan kebalik. Nah saya pengen tahu. Tidak adil. Ya. Oh, ini pada curhat nih. Enggak, Pak, tidak adil ya. Oh, ramai ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi intinya Bapak Ibu ya, nih, kita bilang nggak adil. Benar ya? Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Betul, pada kenyataan seperti tidak adil, tetapi kebanyakan orang memilih ini Bapak Ibu. Ya, kebanyakan orang memilih ini. Yang memilih adalah kita sendiri. Ya, orang-orang yang ada dalam ini sendiri. Karena kan CEO dia nggak pernah paksa-paksa untuk workers bekerja sama dia. Tapi orang pada ngelamar pekerjaan. Nah, tapi poinnya Bapak Ibu, intinya adalah begini. Kenapa CEO dia bisa kaya raya Bapak Ibu? Karena ada namanya leveraging. Nah, leveraging itu adalah daya ungkit. Nah, karena CEO itu dia kerja 8 jam, kalau ada 1.000 karyawan, dia menciptakan transaksi bisnis 8.000 jam. Dia menciptakan transaksi penjualan 8.000 jam. Walaupun dia kerja 8 jam, karena ada 1.000 workers.
Nah, jadi dalam ini ya, dalam dunia ini ada salah satu cara untuk kita jadi CEO dengan masalahnya semua orang pengen jadi CEO, tapi CEO kan butuh modal besar, teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, jadi ini yang kenapa saya ada di sini Bapak Ibu, karena network marketing menggunakan konsep leveraging ataupun daya ungkit Bapak Ibu. Di mana sama ya, kita membina tim, kita punya pertama kita ngenalin satu, dua, awalnya dari customer, akhirnya juga menjadi distributor. Tanpa terasa kita menggunakan konsep CEO, yaitu menggunakan daya ungkit. Nah, daya ungkit yang dimaksud adalah contoh nih, kita punya 3 mitra, ya, di mana 3 mitra ini menduplikasi, ya, artinya mereka melakukan hal yang sama. Contoh, kita melakukan kerja 10 jam seminggu, ataupun kegiatan AFC contoh ya seminggu misalnya. Ya 10 jam. Makanya kadang-kadang orang yang nggak mau gabung di sini tuh sebenarnya rugi banget karena nggak tahu bahwa network marketing tuh menggunakan konsep leveraging seperti CEO. Nah, jadi kita punya 3 mitra. Kita ajarkan hal yang sama, aktivitas sama. Saya 10 jam, kamu juga 10 jam. Jadi kita sama-sama fight. Jadi begitu 10 jam 3 orang ini duplikasi, ya pertama 30 jam. Waktu dalam level pertama. Waktu duplikasi 3 ajak 3, sudah jadi 90 jam. Waktu 3 ajak 3 lagi sudah jadi 270 jam. Ternyata dengan kita hanya punya 3 tim saja, 3 member ataupun apapun bahasanya ya, itu akan bisa terjadi 400 jam ya. Ini yang makanya di bisnis network marketing ya, di bisnis leveraging waktu ini, Bapak Ibu harus tahu bahwa kekuatan network marketing ataupun multi level marketing ada di sini. Di mana satu, kalau kita normal matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2 Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau kita dalam network marketing, 1 tambah 1 itu bisa jadi 10. 1 tambah 2 itu bisa jadi 100. Karena terjadi duplikasi teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ya, nah jadi lagi-lagi sebelum saya nanti spill mantranya apa, tapi teman-teman dan Bapak Ibu harus tahu tentang konsep-konsep ini dulu. Nah, terus ini yang penting ya Bapak Ibu ya. Kan kita tujuannya masuk ke AFC mau sukses. Betul ya? Nah, lagi-lagi saya tanya, yang mau sukses katakan saya, biar saya tahu nih yang nonton nonton ini yang pada mau sukses atau enggak nih. Coba Bapak Ibu. Yang mau sukses katakan saya, amin ya. Amin Bapak Ibu. Jadi ini yang Bapak Ibu harus tahu ya. Ini penting banget Bapak Ibu. Jadi jawaban ini akan mempengaruhi apa namanya kesuksesan kita di sini. Nah, bagaimana kita bisa sukses dalam industri network marketing? Karena industri ini, ya teman-teman, Bapak Ibu ya, pasti udah tahu bahwa, pasti Bapak Ibu udah lihat deh, apa namanya, eh, yang leader-leader yang sangat sukses. Jadi bisa dibilang banyak sekali leader-leader kita, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu yang belum samurai ya, saya memang sangat encourage Bapak Ibu untuk masuk ke samurai, setidaknya supaya Bapak Ibu lihat ya, bahwa samurai-samurai saja itu sudah di AFC itu sudah sangat luar biasa kehidupannya, teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, jadi kita harus tahu apa sih yang membedakan mereka sama kita-kita yang mungkin belum sukses. Nah, ini karena pola pikir ini harus benar dulu. Kalau bicara tentang teknis, kalau kita bicara tentang ilmu, banyak yang orang yang lebih pintar, ya. Banyak sekali ini, tapi ternyata yang saya sadari bahwa untuk sukses dalam industri ini, kita harus punya mindset yang benar dulu, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi untuk kita sukses di sini salah satunya ini ya, teman-teman Bapak Ibu coba nih. Dan ini jawaban ini akan mempengaruhi keberhasilan Bapak Ibu. Nih, kita langsung nih tes Bapak Ibu. Mana yang lebih penting Bapak Ibu ya? Mengapa kita gabung di sini atau bagaimana cara kita gabung? Bagaimana cara kita menjalankan bisnis ini Bapak Ibu? Mana yang lebih penting? Saya pengen tahu. Coba Bapak Ibu bantu jawab eh, di chat ya. Jadi mana yang lebih penting untuk sukses di sini? Mana yang penting? Mengapanya atau bagaimana caranya? Mana yang lebih penting? Saya pengen tahu. Yes, bagaimana? 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 Bagaimana ya? Oh, banyak nih. Yes. Oh, tuh. Nah, kan benar kan? Saya lihat jawaban Bapak Ibu. Yes, 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 yes. Oke, Bapak Ibu ya. Ini beberapa yang jawabnya benar nih mungkin udah pernah ikut training sebenarnya. Oke, ini yang Bapak Ibu mau tahu ya. Nih, kebanyakan orang ya, banyak banget ya Bapak Ibu ya. Yang ini saya juga sama seperti Bapak Ibu dulunya. Jadi saya pengen tahu nih bagaimana caranya bisa sukses di AFC ataupun sukses dalam bisnis ini Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, yang penting itu adalah 80% yang paling penting adalah mengapanya Bapak Ibu. Bukan bagaimana caranya. Nanti saya jelasin ini sebentar lagi. Jadi kenapa mengapa? Mengapa ini sebab why ya ya. Jadi kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena cara ini Bapak Ibu, kalau why-nya Bapak Ibu sudah kuat, itu bisa diajarin. Karena why ini yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu.
Nah, jadi why yang saya maksud nih kenapa ini Bapak Ibu ya? Ini adalah macam-macam Bapak Ibu. Jadi kalau beberapa orang ya, terutama waktu pertama kali saya gabung ya, ini yang Bapak Ibu harus tahu. Kebanyakan mengapanya why-nya itu dari dreams. Jadi kita harus punya big dreams. Jadi kenapa? Kalau kita sudah kuat why-nya Bapak Ibu. Contoh, saya pengen bahagiakan orang tua saya. Saya pengen bahagiakan anak-anak saya. Kalau why-nya udah kuat Bapak Ibu, cara itu bisa dipelajari Bapak Ibu. Nah, itu yang Bapak Ibu harus tahu. Jadi itu yang membedakan. Nah, ini tadi saya bilang mau pandai potong rumput, belajar dengan tukang potong rumput. Mau sukses kita ikutin. Ya, siap Bu Asi. Wah, ini salah satu pejuang kita juga nih. Jadi Bapak Ibu ya, poinnya adalah why-nya harus kuat, dreams-nya harus besar. Jadi dreams itu kalau kita bicara impian, kalau impian kamu tidak menakutkan kamu, maka impian itu belum terlalu besar. Contoh ya, misalnya Bapak Ibu ya, mimpi itu jangan kecil-kecil Bapak Ibu. Mau punya rumah ya, saya mau punya rumah, rumahnya harus 3 lantai minimal ataupun 4 lantai minimal. Kenapa? Kalau tercapai setengah minimal, ya kalau misalnya 4 lantai ada 2 lantai rumahnya. Kalau tercapai setengah, kalau Bapak Ibu mimpinya adalah rumah yang kecil, rumah biasa-biasa saja. Kalau tercapainya setengah, jadi rumahnya cuma setengah, plafonnya rendah banget, ibaratnya gitu. Ya. Jadi kalau dreamsnya kuat, Bapak Ibu ingin bahagiakan keluarga, bahagiakan anak-anak Bapak Ibu. Itu kalau dreamsnya udah kuat Bapak Ibu, why-nya udah kuat, itu cara itu udah gak penting Bapak Ibu. Itu saya alami. Karena saya pribadi ya, ini saya upline saya kan Pak Yosep ya, Bushido. Jadi beliau gabung, saya gabung, beliau tuh masih waktu dia saya gabung tuh masih Ronin. Nah, ya, waktu itu saya baru gabung, beliau Ronin. Jadi poinnya adalah saya adalah tipikal orang yang menjalankan bisnis ini Bapak Ibu ya. Itu jujur saja, itu saya mandiri. Jadi memang saya bukan penabung di Bank Mandiri ya. Tapi maksudnya saya kerjakan bisnis ini secara mandiri. Kenapa? Karena why saya kuat. Karena kehidupan saya di masa kecil yang dimana saya di masa kecil sampai kelas 5 SD nggak pernah ngerasain uang jajan sama sekali. Setiap jam istirahat saya cuma di kelas karena saya lihat teman-teman saya jajan. Saya bilang, waduh enak banget ya ada jajan segala macam bisa makan enak, bisa jajan di kantin segala macam. Dan itu membuat why saya kuat bahwa saya pengen berikan kebahagiaan ke anak saya pengen bahagiakan orang tua saya. Nah, jadi cara itu nggak penting Bapak Ibu. Nah, makanya yang membedakan orang-orang sukses itu di situ Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pelajari semua orang sukses, pasti punya dreams. Bapak Ibu tahu hotel-hotel yang besar yang dibangun oleh orang-orang sukses itu pertamanya cuma ada di kepala Bapak Ibu. Nggak pernah tahu cara mewujudkannya, tapi dia ada di kepala. Suatu saat saya pengen punya hotel, misalnya begitu. Sama kayak saya nih, teman-teman Bapak Ibu ya. Ini nyata dalam hidup saya, ini saya langsung sampaikan. Tahun ini Bapak Ibu ya, saya dapat satu, nggak tahu gimana, tiba-tiba ya, saya tuh punya mimpi. Impian saya, salah satunya adalah saya pengen punya kos-kosan yang banyak. Ya, tiba-tiba ya, nggak tahu gimana caranya, jalannya nggak tahu gimana Bapak Ibu ya. Itu tiba-tiba saya ketemu satu lahan dan lahan itu bisa dibilang salah satu lahan paling strategis di kota saya untuk bikin kos-kosan. Jadi alam itu menjawab Bapak Ibu. Makanya jangan main-main sama impian Bapak Ibu. Ya, mobil yang saya pakai sekarang itu mobil impian saya. Ya Bapak Ibu ya. Nah rumah yang sekarang kita lagi ambil itu rumah impian istri saya. Jadi memang bisa dikatakan dreams itu nggak main-main. Nah itu Bapak Ibu harus tahu dulu ya bahwa semua orang sukses semua bermain di mindset Bapak Ibu, bermain di kepala. Jadi makanya kemarin ada yang tanya sama saya kan jalankan bisnis ini sama istri saya, Bapak Ibu. Mereka bilang kok bisa ya Pak Dika sama Bu Siska itu kompak sekali. Karena tiap malam kami ngomongin impian, Bapak Ibu. Tiap malam, Bapak Ibu. Tiap malam. Nah ini contoh kami hari Rabu kami roadshow-nya ke Malaysia, Bapak Ibu. Saya pernah 2 tahun lalu masuk ke Malaysia itu hampir ditangkap polisi, Bapak Ibu. Beneran, hampir ditangkap polisi. Gara-gara saya bawa produknya nih, bawa produk waktu itu kan belum resmi. Jadi karena kita waktu itu belum belum ada KKM izin BPOM-nya, saya udah diancam-ancam sama polisi. Nah, jadi maksudnya dan saya nggak kapok Bapak Ibu, karena menurut saya ini sesuatu Bapak Ibu yang ada di AFC. Menurut Bapak Ibu ya, produk ini bermanfaat nggak untuk banyak orang? Coba bantu balas di chat. Banyak sekali loh yang terbantu sembuh, sehat dari penyakitnya Bapak Ibu. Jadi bermanfaat nggak? Bermanfaat. Jadi saya nggak ada rasa takut karena impian saya terlalu besar Bapak Ibu. Ya, jadi poinnya adalah dreams butuh besar teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi memang saya adalah tukang mimpi. Kalau ditanya bagaimana saya sampai di titik ini, saya tukang mimpi Bapak Ibu.
Saya tukang mimpi, suatu saat saya pengen punya mobil yang besar, yang memang memang nyaman banget. Ya, kemarin saya ke Malaysia, Bapak Ibu ya, itu salah satu crossline ya, tapi baik banget ya. Namanya Pak Kelvin, itu mobilnya bagus banget, mobil Lexus. Dan saya setuju, tanpa tanpa saya sadari, kami sefrekuensi secara pola pikir. Bapak Ibu tahu kenapa leader-leader bisnis network marketing dia harus punya mobil yang bagus ataupun mobil yang nyaman? Karena Bapak Ibu tahu, saya sering tidur di mobil Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita capek juga, kita manusia biasa Bapak Ibu. Jadi maksudnya apa? Poinnya adalah dreams itu come true. Jadi kenapa perlu mobil yang nyaman? Karena supaya kita bisa istirahat dengan baik. Kenapa punya rumah yang nyaman? Supaya kita bisa istirahat dengan baik. Supaya orang tua kita datang dia nyaman. Supaya saat ada orang yang mau berkunjung ke rumah kita nyaman. Supaya anak-anak kita bisa belajar dengan baik. Nah, poinnya adalah teman-teman Bapak Ibu semua, ini salah satu yang betul-betul Bapak Ibu harus tahu, harus rubah. Jadi jangan sibuk mencari cara sebenarnya. Tapi betulin dulu bahwa why-nya harus kuat Bapak Ibu. Nah itu pesan saya. Boleh dicatat Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya ini penting. Bapak Ibu coba deh lihat. Kebanyakan yang sukses di sini, yang di dalam bisnis ini, sebenarnya caranya tuh nggak ada yang sama Bapak Ibu. Sebenarnya caranya tuh punya cara masing-masing. Betul apa betul? Kita tahu ada Bushido, seorang petani, Ibu Herti Sitorus, itu dengan cara dia. Ada yang roadshow-nya gila-gilaan, ya ada dalam tim saya itu Lady Roadshow, Ibu Cecilia Lim juga seperti itu. Caranya cara dia, istri saya menjalankan dengan caranya. Kenapa? Karena cara itu nggak penting pada ujungnya Bapak Ibu. Why-nya yang penting. Karena why-nya udah kuat, Bapak Ibu akan tiba-tiba penetrasi di kepala. Bapak Ibu akan cari cara bagaimana nih contohnya bisa meyakinkan orang. Karena tiap orang beda-beda. Memang ilmu dasarnya ada, tapi tiap orang punya pembawaan yang berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi setuju ya, mulai hari ini buat teman-teman yang pengen sukses di AFC, Bapak Ibu harus kuatkan why-nya. Jadi why-nya ini, dreams-nya harus kuat. Nah, walaupun ada satu lagi yang bisa membantu supaya Bapak Ibu lebih kuat juga, itu ketakutan. Nanti saya share tentang ketakutan. Nah, dan ini nyata teman-teman, Bapak Ibu semua ya. Jadi AFC itu gini, teman-teman. Ya, saya tanya deh sama Bapak Ibu. Kalau yang maaf nih, saya pengen tahu nih, yang jawab bantu saya yang jawab adalah pekerja ataupun yang masih kerja. Bapak Ibu kerja di tempat kerja Bapak Ibu sekarang, bantu saya jawab ya Bapak Ibu ya, yang bekerja ya, yang masih bekerja masih part time ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu yang bekerja, Bapak Ibu kira-kira tahu nggak ujungnya di Bapak Ibu bekerja di situ ya Bapak Ibu ya, itu dapat berapa gajinya? Di ujung perjalanan Bapak Ibu nanti gajinya berapa? Bisa tahu nggak? Coba bantu saya yang part-timean ya, yang bekerja, yang bekerja. Yes, nggak tahu, betul kan? Bapak Ibu contoh kerja staff ataupun Bapak Ibu jadi manajer deh. Waktu ujung nanti Bapak Ibu di ujung 50 tahun, 55 tahun di masa pensiun. Tahu nggak ujungnya dapat berapa gajinya nanti? Nah, itu saja diperjuangkan, benar nggak? Jadi saya waktu pertama kali kenapa saya akhirnya resign dari pekerjaan saya teman-teman Bapak Ibu semua. Itu salah satu yang ditrain sama guru saya. Kamu tahu nggak suatu saat coba kamu tes tanya siapa panutan kamu di pekerjaan itu, bosnya siapa, kamu tanya iseng-iseng tanya. Boleh nggak Pak tanya ataupun tanya sekitaran lah berapa range pendapatannya dia. Waktu itu saya kagum sama salah satu orang usianya sudah 55 tahun, udah cukup tua dan waktu itu ternyata gajinya 40 juta. Yang terlintas sama pikiran saya nggak mau nunggu 55 tahun baru punya gaji 40 juta. Dan itu di posisi itu, di perusahaan itu, di bank, itu cuma satu tuh yang di posisi itu, dalam regional. Jadi kita ada regional Sumatera, cuma satu tuh yang bisa dapat posisi itu, teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, sementara di AFC, Bapak Ibu, kita sudah tahu endingnya. Kalau kita kerjain betul-betul tuh sudah fix. Ya, contoh nih, kita nggak usah bicara bonus harian, bonus bulanan, karena AFC kan ada bonus harian, ada bonus bulanan. Nih, coba kita lihat. Toreda, Bapak Ibu mau dapatin akhir tahun 5 juta, Bapak Ibu jadi Toreda, kejar 100 pairs. Cara mengejarnya nanti bisa di konsultasikan ataupun ngobrol sama leadernya. Mau capai, mau dapat THR 25 juta ataupun bonus tahunan 25 juta. Jadi Ronin, sudah ada ininya, udah ada takarannya. Samurai 75 juta, Shogun 575 juta. Nah, dream semua orang ya, kita tahu Daimyo 1,5 miliar, semua orang di sini masuk ke sini pasti dreamsnya adalah Bushido. Setidaknya kita tahu bahwa kalau kita kerjain betul-betul, kita jadi Bushido, dapat nih bonus tahunan 3,3 miliar 75 juta. Ya.
Jadi ini yang sebenarnya kita harus tahu bahwa di sini kalau kita berjuang benar-benar teman-teman ya. Yes. Jadi intinya teman-teman ya, begitu kita ada di sini kita tahu bahwa eh, Bushido ini saat kita capai teman-teman dan Bapak Ibu semua itu memang sangat layak diperjuangkan. Nah ini saya mau cerita nih Bapak Ibu ya tentang kenapa saya sangat fight di AFC teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi gini Bapak Ibu, ya saya mau tanya nih sama Bapak Ibu. Ya, saya kan kebetulan tuh berguru juga sama Double Bushido ya. Dalam artian kan kita harus belajar apa semua segala macam. Akhirnya saya ketemu beliau. Beliau memang gini teman-teman Bapak Ibu semua. Saya tuh lebih kuat ke ketakutan. Jadi dia pernah tanya sama saya begini teman. Ini sharing ke Bapak Ibu ya. Dia tanya sama saya, Dika, kamu nanti waktu tua mau nggak disayang sama cucu dan anak-anakmu? Ya mau dong, kan gitu ya. Jadi apa yang dibilang sama Pak Budi Darwin? Waktu itu dia bilang, pastikan waktu kamu tua nanti jangan pernah minta uang sama anakmu. Nah itu sama juga kalau mau cucunya sering kunjungi kita, kalau kita waktu tua, mana cucu mana gimana ya bilangnya? Jadi cucu itu akan datang ke kakek yang mana? Yang cuman datang, cuman salaman, ngobrol-ngobrol, atau kakek yang suka ngasih uang jajan? Cucu akan datang ke yang mana? Coba, Bapak Ibu. Cucu akan datang ke mana? Ke kakek yang cuman datang ngobrol-ngobrol aja atau kakek yang suka ngasih uang jajan ataupun ngasih jajan ke cucu? Yes, yang kasih uang jajan Bapak Ibu. Ya. Jadi intinya ya, pastikan kamu financial freedom kalau misalnya kamu mau disayang sama anak cucu kamu. Dan saat kamu sudah tua nanti, jangan pernah minta uang sama anakmu. Karena secara alam bawah sadar ya, anak kita saat kita minta uang ataupun minta support bisa jadi ya itu respectnya turun sedikit. Karena anak juga ada keperluan segala macam Bapak Ibu. Jadi yang digambarkan sama Pak mentor kita adalah gini Bapak Ibu. Kenapa orang kaya makin kaya? Kenapa orang miskin tetap miskin Bapak Ibu? Nah ini resepnya ini Bapak. Jadi saya takut cucu saya nggak ada main ke rumah saya juga nggak mau minta uang sama anak saya ibaratnya gitu ya. Kenapa orang kaya makin kaya Bapak Ibu? Karena orang kaya Bapak Ibu, dia punya uang yang dipakai bulanannya itu bukan dari penghasilan, tapi dari uang yang menghasilkan uang. Saya kasih ilustrasinya. Jadi waktu itu saya digambarkan karena saya pengen pensiun ataupun punya passive income ataupun itu ya targetnya lah. Walaupun saya pengen lebih cepat ya di usia 45 gitu. Tapi poinnya anggaplah umur 50 tahun itu supaya gini Bapak Ibu. Di usia 50 tahun menurut Bapak Ibu deh. Di usia 50 tahun berapa penghasilan bulanan ya Bapak Ibu ya. Nah, coba Bapak Ibu bantu jawab ya. Berapa income bulanan yang sudah lumayan cukup usia 50 tahun, jadi sudah nggak ada perlu biayain anak sekolah lagi, terus anak-anak udah selesai sekolah, kita mau relax untuk kehidupan kita. Nah ini bulanan 10 juta ya ada Bu Dini. Coba Bapak Ibu bantu jawab. Umur 50 tahun gitu. Di mana untuk kita saja berapa udah cukup? Yes, nah ini thank you nih Bu Beatrix ya. Ini agak mirip nih. Nah, jadi intinya Bapak Ibu ya, waktu itu saya bilang kan saya pengen 30 juta. Waktu itu mentor kita bilang, karena waktu kamu 50 tahun lagi 30 juta tuh udah kayak cuma 10 juta sekarang. Jadi 50 juta yang sebenarnya cukup ini ya Bapak Ibu. Oke, 10 juta berapapun yang Bapak Ibu ini, intinya Bapak Ibu ya saya kasih gambaran. Untuk dapatkan 50 juta tiap bulan, ya saya kasih gambaran supaya Bapak Ibu dapat gambaran. Untuk dapatkan 50 juta tiap bulan, Bapak Ibu harus punya uang di rekening. Anggap kita nggak ngerti investasi, Bapak Ibu. Kita nggak ngerti bisnis besar. Karena kita bisnis sudah di AFC nih, Bapak Ibu. Yes, ini 30 sampai 50 juta. Untuk dapatkan 50 juta itu, Bapak Ibu, dari uang itu 15 miliar, Bapak Ibu. Maksudnya 15 miliar itu kalau kita depositokan, itu per bulan dapat 50 juta. Sehingga, ya Bapak Ibu ya, 50 jutanya, 15 miliarnya tetap ada di rekening. Hasil dari deposito itu adalah 50 juta. Jadi 15 miliarnya nggak terganggu. Jadi 50 jutanya keluar tiap bulan, keluar tiap bulan, keluar tiap bulan, keluar tiap bulan. Nah, jadi untuk capai 15 miliar itu Bapak Ibu ya di usia saya kan sekarang saya kelahiran 85 Bapak Ibu. Jadi saya 39 tahun. Jadi dalam 11 tahun itu kalau saya mau dapatin 15 miliar Bapak Ibu, kalau saya mau kumpulin nabung ya tiap bulan, cicil-cicil tiap bulan sampai jadi 15 miliar sampai usia berarti 11 tahun nabung, itu saya harus nabung sekitar 110 juta tiap bulan Bapak Ibu. Nabung, bukan penghasilan. Ngerti Bapak Ibu?
Jadi kalau kita mau 15 miliar uang dalam rekening, kita harus bisa nabung minimal 110 jutaan tiap-tiap bulan. Bukan penghasilan Bapak Ibu, tapi nabung. Jadi dari anu segala macam ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk capai 15 miliar itu ya Bapak Ibu ya, itu harus nabung 110 juta. Nah, kenapa saya kasih insight ini teman-teman Bu? Siap ya, ada yang ini tadi saya lihat ada chatnya yang sudah lewat segala macam. Setiap orang ada target ya Bapak Ibu ya, tapi itu tadi umur itu bisa di-adjust. Tapi poinnya adalah kita mengumpulkan uang itu dan Bapak Ibu ya, coba perhatikan di AFC. Di AFC kalau kita fight betul-betul Bapak Ibu, nih ini sebenarnya tujuan saya. Kalau kita fight betul-betul, ya anggap tadi kan ada yang bilang 50 juta. Ternyata 30 juta udah cukup misalnya. Berarti kalau 30 juta berarti sekitar 10 miliar. Berarti kalau 10 miliar Bapak Ibu ya, coba Bapak Ibu perhatikan jadi Bushido. Kalau kita jadi Bushido Bapak Ibu ya, di akhir tahun dapat 3 miliar, 80% sekitar 2,4 miliar potong pajak segala macam 2,2 miliar. Dan Bushido ini income-nya sudah 500-an juta per bulan. Berarti satu tahun bisa dapat 6 miliar. Jadi kalau 6 miliar ya tambah 2 miliaran sekitar 8 miliar. Berarti dua kali maintain Bushido Bapak Ibu bisa punya tabungan ya itu sekitar 10 miliar. Jadi menurut Bapak Ibu teman-teman, yes siap siap Pak siap. Wah ini luar biasa nih Bu. Siap siap Ibu ya sehat selalu ya Ibu. Nah ini saya ingin punya 10 M. Nah caranya gini Bapak Ibu, maksudnya poinnya begini. Bahwa saat kita punya uang ya 10 miliar tadi ya. Jadi kekayaan itu maksudnya gini, bukan berarti saya tidak bilang juga semua adalah tentang uang, tidak, tapi dengan adanya sedikit kemudahan di uang kita tidak lagi memikirkan keuangan, itu kita ibadah lebih tenang karena banyak orang mayoritas, saya bicara kaum mayoritas ya. Nah jadi poinnya teman-teman Bapak Ibu semua, kita Bushido dua kali maintain Bushido saja dapat 10 miliarnya. Jadi pertanyaan saya sama Bapak Ibu, layak nggak kita perjuangkan Bapak Ibu bisnis ini, ada tujuannya, layak banget, betul ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, makanya malam hari ini saya sharing bagaimana kita punya mantra, ya mantra. Nanti siapin lilin semua, kita bakar kemenyan, enggak ya, Bapak Ibu ya. Dan ini mantra sederhana, Bapak Ibu ya. Jadi memang ini yang bikin saya bertahan di sini, Bapak Ibu ya. Saya mimpi 2 kali, yes, amin, 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 amin. Nah, jadi intinya teman-teman, Bapak Ibu semua ya. Jadi kita di sini ya Bapak Ibu ya, itu kenapa saya tim member siapapun yang berjuang di sini Bapak Ibu itu betul-betul fight abis-abisan di AFC karena kita tahu ini layak. Jadi kita ada tujuan. Jadi di sini tuh yang AFC ini betul-betul memberi gambaran bahwa kita tuh betul-betul bisa sukses di sini Bapak Ibu. Nah, jadi buat teman-teman, Bapak Ibu semua, ini beberapa prinsip yang Bapak Ibu harus tahu ya sebelum saya keluarkan mantranya. Jadi malam hari ini saya mau ngasih gambaran ya bahwa ini bukan bisnis yang mudah ya. Bisnis ini bukan bisnis yang mudah tapi ini bisnis yang layak diperjuangkan. Nah, ini teman-teman ya. Nih. Jadi kalau di AFC itu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus tahu dulu bisnis ini begini Bapak Ibu. Jadi dia butuh waktu, butuh proses. Ini yang teman-teman harus ingat ya bahwa tahun pertama kita dalam bisnis ini adalah tahun belajar Bapak Ibu. Ini yang Bapak Ibu harus tahu. Coba kita lihat di sini ya. Jadi diagram ini Bapak Ibu ya, usahanya akan besar tahun pertama itu, tapi hasilnya yang diterima itu masih sedikit. Nah, jadi tahun pertama adalah tahun apa Bapak Ibu? Tahun belajar. Ya, ini yang Bapak Ibu harus tahu. Jadi gabung di sini jangan mau instan Bapak Ibu, nggak ada uang instan dalam hidup ini nggak ada. Bahkan pada kenyataannya mie instan aja harus direbus Bapak Ibu. Bahkan air matang aja harus dimasak dulu gitu. Jadi tahun bisnis ini ya tahun pertama adalah tahun belajar, ini yang Bapak Ibu harus tahu. Nah, jadi tahun kedua Bapak Ibu, tahun kedua ini tahun menuai tahun sepadan Bapak Ibu. Jadi tahun sebanding. Jadi biasanya usaha kita yang kita kerjain di tahun pertama dia akan mulai kelihatan di tahun kedua. Di mana usaha sama hasil Bapak Ibu itu akan mulai mirip-mirip tuh, mulai sebanding. Nah, ini pasti terasa deh yang betul-betul ngerjain bisnis ini betul-betul ya ataupun fight betul-betul. Nah, tahun ketiga usahanya tuh nggak sebesar tahun pertama Bapak Ibu atau tahun kedua, tapi hasilnya sudah mulai kelihatan. Dan ini saya pribadi sangat merasakan Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Nah, ini yang jalanin serius ya, pasti tahu deh, pasti udah ngerasain ini. Tahun pertama itu fight-nya gila-gilaan. Tahun kedua dia mulai sebanding. Tahun ketiga mungkin usahanya tidak seperti, tetap usaha tapi tidak sekeras ataupun tidak serumit tahun pertama. Tapi hasilnya sudah sangat mulai kelihatan.
Nah, prinsip ini yang teman-teman harus Bapak Ibu harus tahu. Dalam bisnis ini berikan waktu Bapak Ibu. Tapi bukan kita cuman duduk diam ya. Nggak terjadi. Memang harus ini ya. Ini banyak sekali pejuang-pejuang saya nih ya. Ini salah satunya nih ya. Eh, ini yang komen-komen Bu Asin ya sama Pak Ivan. Saya tahu betul mereka sangat berjuang ya teman-teman. Bergerak terus betul. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu semua ini harus tahu prinsip ini. Nah, ini yang betul-betul Bapak Ibu harus pahami ya. Nah, di AFC itu ya salah satunya kita sudah punya 5 pilar sukses ya. Ini yang Bapak Ibu harus tahu. Untuk sukses kan banyak sekali ya Bapak Ibu ya bisnis sejenis ya. Produk pun bisa dikatakan setiap orang akan nggak ada bilang kecapnya nomor 2 atau pasti kecap nomor 1. Tapi poinnya adalah Bapak Ibu kita punya 5 pilar sukses. Yang pertama perusahaan udah jelas ya. Perusahaannya perusahaan kuat Bapak Ibu. Jadi sudah 1969 sudah go public jadi bukan perusahaan kecil ya. Terus pemimpin kita wah luar biasa lah. Founder kita aja udah sampai di Papua sekarang Bapak Ibu. Di mana mungkin beliau ya Pak Ernest itu mungkin bisa dikatakan itu sebenarnya mungkin duduk di rumah aja udah oke gitu. Tapi dia ada di Papua Bapak Ibu. GM kita lagi di Papua Bapak Ibu. Ya, ini bisa dikatakan oh ini tiba-tiba kok saya sebut namanya kok dia WA ini. Ya. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu semua ya. Nah, ini tadi. Produk Bapak Ibu ya, produk ini bisa dikatakan produknya luar biasa. Kita itu punya paten fungsi. Nah ini yang saya sedikit mau sharing Bapak Ibu. AFC itu kemenangannya Bapak Ibu di paten fungsi. Mungkin merek lain ada paten Bapak Ibu, tapi itu paten merek, paten brand, paten merek Bapak Ibu. Di mana eh, yang dipatenkan mereknya gitu loh. Kalau AFC paten fungsi. Nah itu kita punya produk itu kekuatannya di situ Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, jadi produk udah kuat, marketing plan, waduh, marketing plan AFC itu Bapak Ibu dari semua bonus AFC itu nggak ada yang nggak bisa dijelasin Bapak Ibu. Ya, yes betul lagi di Wamen. Nah, ya benar-benar. Tapi kan nggak tahu nih tiba-tiba tadi ada WA juga nih Pak GM ya. Ya, Pak JM idola baru saya. Wah, semua orang mau mengidolakan dia ya Bapak Ibu ya. Nah, support system Bapak Ibu, waduh, kita itu tahun lalu tuh dapat rekor dapat penghargaan tuh yaitu ya perusahaan penjualan langsung dengan acara terbanyak. Nah, 5 ini kita udah ada. Jadi untuk apa khawatir? Untuk apa harus lirik kiri, lirik kanan lagi? Ini sudah betul-betul luar biasa. Nah, yang keenam ada bonus namanya momentum Bapak Ibu. Momentum ini saya mau kasih tahu buat nih ada 452 partisipan malam hari ini. Bapak Ibu, biasanya bisnis jaringan, network marketing yang internasional Bapak Ibu. Saya bicara yang internasional. Nah, ini ada yang nanya nih paten. Paten merek tuh gini Bapak Ibu ya, saya kasih ini mumpung ada yang nanya. Paten merek misalnya mereknya misalnya Swadika gitu, nama Swadika gitu. Nah, itu nggak boleh dikasih nama yang sama, itu merek namanya. Jadi ada yang kadang-kadang orang bikin hak paten penciptaan. Contoh kita produk namanya SOP Subarasi. Kan ada juga produk yang bikin SOP Bapak Ibu, Salmon Ovari Peptide. Karena nama itu tidak dipatenkan gitu loh. Tapi ada brand-brand yang nama itu dipatenkan. Nah, jadi itu nggak boleh diproduksi oleh perusahaan lain gitu. Nah, kalau kita bukan itu yang kita patenkan, tapi fungsinya. Nah, itu udah diuji coba maksudnya itu ya. Kira-kira nanti saya bantu jelasin lagi kalau ini. Nah, ini tadi tentang momentum teman-teman, Bapak Ibu semua. Ini yang Bapak Ibu harus sadari bahwa kita orang Indonesia beruntung. Karena perusahaan Jepang ini perusahaan internasional yang udah go public internasional secara konvensional teman-teman. Dan biasanya bisnis network marketing Bapak Ibu sebut deh merek-merek network marketing yang internasional. Indonesia selalunya di bawah negara lain. Selalunya selalu di bawah negara lain teman-teman dan Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu kita beruntung karena Jepang secara konvensional memulai network marketingnya melalui Pak Ernest Prayuda itu melalui Indonesia Bapak Ibu. Jadi kita negara pertama dalam sistem network marketingnya. Ini kan kita ekspansi ke Malaysia dan juga US ya. Malaysia insya Allah itu September kabarnya kantor sudah ready semua, resmi secara baik secara produk maupun secara bisnis. Jadi kita sangat beruntung Bapak Ibu. Ya, nah jadi teman-teman ya intinya Bapak Ibu ya itu tadi momentumnya bagus. Nah saya masuk ke bentar lagi udah masuk ke mantra-mantranya Bapak Ibu ya. Ini beberapa tim juga sudah tahu sebenarnya, tapi sebelum ke mantra itu, Bapak Ibu ya, ini saya cuma mau kasih tahu bahwa kita lagi ada trik bagus banget. Ini memang harus saya share ke teman-teman Bapak Ibu semua, ya. Ini adalah trik luar biasa Bapak Ibu bagi saya, karena saya tuh salah satu penggemar kapal pesiar ya. Nah ini tripnya bukan sampai cuman
kemarin kan sampai di Thailand aja, ini sampai Hong Kong, Bapak Ibu. Nah, ini penting sekali. Biasanya kan kalau kita di Indonesia tuh orang ngomong, mahal dari Hong Kong, nah gitu ya. Sekarang betul-betul ini ya, apa namanya, betul-betul ada kapal pesiar dan ini alhamdulillah saya sudah achieve satu tiket ya, lagi on the way tiket kedua. Jadi enaknya di AFC itu semua orang berhak mendapatkan ini dan bukan harus leader. Dan AFC itu luar biasa di situ. Member baru pun mau dapat trip bisa. Banyak perusahaan MLM atau network marketing untuk dapat trip harus punya peringkat. Kalau di AFC enggak, baru join asal jualan ya itu dapat trip gratis. Nah, trip gratisnya AFC itu luar biasa banget. Nah, ini Bapak Ibu harus kejar ya, teman-teman, Bapak Ibu semua harus achieve. Nah, terus juga kalau kita achieve lebih ya, 18 diamond itu bisa ke Hokkaido, bahkan sekarang ada ke Skotlandia dan juga England ya, itu betul tadi kata Pak Angga ya. Tapi mantranya bukan mantra itu tadi, Pak. Oke. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu semua, ini fakta. Ini yang saya mau share, Bapak Ibu bisa screenshot. Ini buka mahal dari Hong Kong lagi Pak, tapi gratis. Oh ya, betul 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 betul. Oke ya. Nah, jadi ini ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu nanti yang ada pertanyaan nanti saya baca ya kalau ini, tapi sebentar saya bawa dulu trainingnya. Jadi ini Bapak Ibu, ini ada Millionaire Success Factor, ini dilakukan survei. Ini bukan dari saya Bapak Ibu ya. Ini ada survei penentuan ya Bapak Ibu ya untuk sukses faktor. Jadi faktor-faktor orang jadi sukses. Ternyata Bapak Ibu ya, jadi orang pelajar terpintar di kelasnya itu faktor paling terakhir Bapak Ibu di bawah nih. Graduating near at top of my class. Ini paling terakhir Bapak Ibu. Nomor satu Bapak Ibu ya paling penting. Dan ini memang penting juga dalam bisnis jaringan Bapak Ibu. Being honest with all people. Jadi orang jujur Bapak Ibu. Nomor satu Bapak Ibu harus tahu ya. Jadi ini penting banget ya. Jadi kalau di sukses itu kita harus nomor satu tuh harus jujur Bapak Ibu. Nomor dua disiplin. Nomor tiga, getting along with people. Nah, ini silaturahmi, Bapak Ibu ya. Jadi 3 poin ini paling penting. Nomor empat, membantu punya supportive spouse ataupun ini partner ataupun pasangan hidup yang support ya. Dan yang kelima baru bisa dikatakan kerja keras. Nah ini. Jadi 5 yang teratas nih Bapak Ibu yang menurut saya Bapak Ibu harus catat. Jadi ternyata bukan jadi orang pintar Bapak Ibu untuk sukses. Makanya banyak sekali teman-teman kita yang mungkin ini ya teman-teman Bapak Ibu semua, mungkin teman-teman kita yang pintar malah kehidupan malah biasa-biasa. Kadang-kadang malah yang maksudnya dulu di secara akademis teman kita nggak terlalu pintar malah jadi lebih sukses. Nah, 5 poin ini bukan dari saya Bapak Ibu, dari survei ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek ya ataupun Bapak Ibu bisa screenshot ataupun catat. Ini penting sekali Bapak. Jadi 5 poin atas ini yang memang betul-betul harus kita punya kalau kita mau sampai di titik sukses ya teman-teman ya. Oke, nah jadi ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebelum saya masuk ke mantra tadi, nanti mantranya Bapak Ibu harus catat ya. Nah, ini Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Ini bukan saya ngomong. Jika Anda pikir Anda bisa, Anda benar. Jika Anda pikir Anda tidak bisa, Anda juga benar. Bapak Ibu. Jadi jangan main-main sama pola pikir ataupun pikiran kita ataupun mindset kita Bapak Ibu. Ini yang ngomong adalah Henry Ford ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibilang apa yang kita pikirkan itu bisa menaikkan atau menarik kita ke bawah. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jadi jangan sekali-sekali bernegatif thinking. Nah, makanya kalau Bapak Ibu lihat ya, pebisnis leader-leader bisnis jaringan itu rata-rata orangnya positive thinking Bapak Ibu. Karena memang bisnis ini bisnis mindset ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, jadi kesuksesan itu dimulai dari pikiran Bapak Ibu. Pikiran akan menjadi perkataan, perkataan akan menjadi tindakan, tindakan akan menjadi kebiasaan Bapak Ibu. Jadi kebiasaan kita yang akan menghasilkan takdir kita. Nah, ini yang teman-teman harus tahu ya, Bapak Ibu semua. Jadi bisa dikatakan nggak, jangan main-main. Jadi memang pelatihan malam ini saya bukan lebih ke teknikal, tapi melatih mindset kita supaya selalu jadi orang yang positif, supaya hasilnya juga positif, Bapak Ibu. Nah ini dia mantra suksesnya, Bapak Ibu ya. Jadi kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oh enggak. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi mantra sukses ini memang betul-betul penting. Jadi gini, Bapak Ibu harus tahu bisnis ini bukan bisnis duduk diam dapat duit, Bapak Ibu ya. Kita nggak akan terjadi ibaratnya bonus harian jutaan per hari. Jadi memang saya bersyukur sekali di AFC itu memang menghasilkan, ya bisa dibilang saya kadang-kadang bangun tidur gitu saya bilang ya Allah terima kasih ditemukan dengan AFC. Gila saya nggak nyangka dalam dalam beberapa tahun saja bisa achieve sampai di titik ini. Saya rasa orang mau dapat gaji segini mungkin penghasilan segini mungkin harus meninggalkan keluarga sampai bertahun-tahun, mungkin harus pergi berjuang gimana. Sementara di AFC di bisnis network marketing kita masih
Ya walaupun kita tetap fight, kita berjuang roadshow, tapi bisa dikatakan tuh masih sangat nyaman Bapak Ibu ya. Bisa dibilang tidak perlu sampai harus sampai berdarah-darah gitu. Nah, tapi poinnya adalah Bapak Ibu semua ya, itu bisnis ini betul-betul terjadi karena memang kuncinya adalah bertahan. Karena dalam sistem jaringan kita cuma kiri dan kanan. Tadi ada nanya beberapa penempatan itu Bapak Ibu bisa share dengan leadernya masing-masing ya. Karena teman-teman harus tahu bahwa penempatan. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu ya, saya malah tidak punya akun kedua, akun ketiga. Memang saya bukan orang bisnis jaringan binary sebenarnya. Saya sebelumnya memang ada di produk kesehatan juga, itu di sistem matahari namanya. Jadi saya tidak paham tentang itu awalnya. Jadi saya tidak peduliin itu. Yang saya tahu saya jualan, saya closing, saya bina tim. Jadi penempatan itu sejujurnya saya nggak terlalu fokus ke sana. Banyak orang yang, Pak, kalau taruh sini salah nggak? Taruh sini salah nggak? Ada yang salah, Bapak Ibu. Kiri dan kanan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Bahkan kadang-kadang ada orang yang harus betul-betul fight kiri dan kanan, Bapak Ibu ya. Tapi poinnya adalah selama kita bergerak, kuncinya cuma itu. Kita bukan hanya sebagai pembina, tapi kita juga fight untuk contoh ya. Bapak Ibu lihat ya, saya achieve trip Taiwan. Saya udah berangkat AFC pergi ke Jepang, saya udah berangkat ke Turki. Jadi maksudnya apa? Saya walaupun sampai di titik ini teman-teman, Bapak Ibu semua, saya masih sponsoring Bapak Ibu ya. Walaupun awalnya tidak, tapi saya belajar Bapak Ibu. Dunia berubah. Nah, bahwa kita bisnis ini adalah support terbaik. Salah satunya adalah kita leader, kita sponsoring sehingga kita bisa spill over ke member kita teman-teman. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ini mantranya ini penting banget. Ya, nanti juga ada satu ini ya. Ini Bapak Ibu yang saya pakein. Jadi kebanyakan dari kita tuh jalanin bisnis ini kan banyak ragu-ragu Bapak Ibu. Mantranya suaranya dikuatin ya. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi gini, apa sih yang bikin kita kadang-kadang males ataupun bikin kita nggak bergerak kan kadang-kadang keraguan dan ketakutan di kepala kita, betul? Jadi itu yang bikin kita kadang-kadang nggak aktivitas. Kadang-kadang kita mau prospek ataupun mau sharing tentang manfaat ini, kita jadi malu bergeraknya, mungkin ragu-ragu. Ini mantranya Bapak Ibu. Dan ini saya saranin Bapak Ibu bisa catat ya. Nah, ini yang saya pakai. Nah, ini member-member saya udah tahu sih. Apabila takut pada perkara-perkara yang belum tentu hasilnya, hendaklah selalu ingat ini mantranya. Jika tidak ada kerugian dengan mencobanya, tapi banyak keuntungannya saat berhasil, maka aku akan mencoba. Nah, ini saya jelaskan pelan-pelan, tapi Bapak Ibu bisa catat ini ya. Ini mantranya Bapak Ibu. Jadi ini yang saya pakai Bapak Ibu. Karena saya ini orangnya introvert, saya ini pemalu Bapak Ibu ya. Jadi saya triggernya memang ada di sini juga. Jadi bisa dikatakan dengan mantra ini bikin saya lebih pede Bapak Ibu. Jadi contoh kita mau mau jelasin ke teman kita ya. Kita kan harus tahu bahwa kalau kita prospek Bapak Ibu ya, nih ya, yang Bapak Ibu bisa catat ini. Jika tidak ada kerugian dengan mencobanya, tapi banyak keuntungan saat berhasil, maka aku akan mencoba. Nah, ini maksudnya gimana Pak? Kita mau prospek nih, ataupun kita mau jelasin ke teman. Sebenarnya kalau kita ditolak ada ruginya nggak Bapak Ibu? Saya mau tanya. Kalau teman kita nggak mau beli produknya ada ruginya nggak di kita? Nggak ada, betul nggak? Tapi kalau berhasil banyak untungnya nggak? Kalau berhasil banyak untungnya nggak? Banyak. Apakah itu bonus sponsor? Apakah orang itu jadi lebih sehat? Kita lebih bahagia, bikin orang lebih sehat. Jadi bukan hanya sekedar material, Bapak Ibu. Orang pakai produk ini sehat, berterima kasih sama kita. Nah, jadi kan nggak ada kerugian dalam mencobanya. Betul nggak? Tapi banyak keuntungan saat berhasil. Jadi aku harus mencobanya. Aku wajib mencobanya. Jadi itu yang saya pakai setiap hari, setiap saya mau prospek Bapak Ibu. Jadi kalau saya ketemu orang, ataupun saya tahu dulu bos saya, ataupun mantan bos saya, ataupun dia pengusaha, kan nyoba nggak ada ruginya Bapak Ibu. Kalau dia tolak, dia nggak mau, kita nggak rugi kok. Kita nggak ada kena tampar. Ada Bapak Ibu di prospek di sini kena tampar orang. Kecuali kita ngomongnya kurang ajar kan gitu ya. Ya. Jadi tapi banyak keuntungan saat berhasil, maka kita wajib mencobanya, Bapak Ibu. Jadi ini yang tadi saya bilang bahwa mantra ini yang saya pakai, Bapak Ibu ya. Jadi memang itu betul. Jadi ini dari guru saya juga, karena saya tipikalnya pemalu, ragu-ragu, suka ini ya. Jadi saya pakai mantra ini dan ini efektif. Saya tahu bahwa kita mau coba tuh nggak ada kerugian ya. Tapi keuntungannya banyak saat berhasil, maka kita wajib mencobanya. Nah ini ya teman-teman Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan inilah mantra yang memang saya janjikan untuk sampaikan ke Bapak Ibu, tapi bukan mantra yang pakai lilin Bapak Ibu ya. Ini hanya mindset supaya Bapak Ibu ngerti bahwa semua orang yang prospek lakukan ini Bapak Ibu. Ya, yes. Nah jadi ini ya, nah ini ya
ada satu tambahan nih bonus ya, asik. Nah ini ya, ini yang saya mau kasih tahu. Ini beberapa mitra saya juga pernah itu. Hidup kan selalu seperti ini Bapak Ibu ya. Hidup tuh selalu dua. Ya kalau mohon maaf kalau di apa namanya eh, ini ada salah satu ini kalau di Islam ya Bapak Ibu ya. Maksudnya saya cuma mau ngasih tahu bahwa Allah atau Tuhan itu menciptakan tertawa dan menangis. Ya, Allah itu mematikan dan menghidupkan. Ya, Allah itu Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat adalah Allah memberikan kekayaan dan boleh bantu jawab Bapak Ibu? Jadi Tuhan itu menciptakan tertawa dan menangis, Tuhan itu menciptakan mematikan dan menghidupkan, Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Tuhan itu memberikan kekayaan dan boleh bantu jawab di chat. Oh, thank you. Oke, ini banyak yang udah tahu ya. Ya, ini ada yang jawab nih. Nah, ini ada yang jawab nih. Saya dulu juga pikirnya Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan itu menciptakan kekayaan dan kemiskinan. Dulu saya pikir itu. Ternyata enggak Bapak Ibu. Di kitab itu kekayaan dan kecukupan. Nah, yes, thank you. Ya, yang sudah menjawab berarti sudah tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu nggak mau kita miskin. Jadi kalau kita miskin berarti salahnya di kita, Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu ciptakan kita kekayaan dan kecukupan, Bapak Ibu. Jadi kita yang harus tahu bahwa kita harus berjuang ataupun kita fight. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu juga sama juga dengan ini ya. Nah, ini saya mau kasih tahu resep ini penting banget supaya Bapak Ibu tahu bagaimana bisa berjuang di sini dan bertahan. Kan hidup selalu ada gagal dan sukses. Nah, ini. Bantu saya Bapak Ibu ya, bantu saya. Ini di sebelah kiri ya. Ini saya close dulu. Saya close. Bantu saya nih di sini ya. Kita bermain dengan mindset sebentar. Saya akan tunjukkan satu magic Bapak Ibu ya. Kalau kita tahu resepnya ini, maka Bapak Ibu akan bisa sukses di sini. Ya, ini saya geser dulu sebentar. Sorry ya. Jadi supaya saya bisa coret-coret. Nah ini. Ini Bapak Ibu sebelah kiri ini adalah sebelah kiri ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bantu saya isikan ya kata-kata atau kalimat-kalimat negatif yang Bapak Ibu rasakan selama jalanin bisnis ini. Contoh ya, jadi minder, ya apalagi yang nggak enak lah yang Bapak Ibu jalanin selama Bapak Ibu bantu saya jawab di chat Bapak Ibu ya malu misalnya yes oke misalnya malu ya ragu bantu saya Bapak Ibu ini magic Bapak Ibu ini betul-betul saya dapatkan training ini jujur saja susah banget tapi memang saya bersyukur sekali pernah ikut training ini dan ini ya malas misalnya malas ya, ragu capek oke apalagi eh apa kalau kita ditolak apa perasaan yang gak enak sedih ya sedih misalnya sedih kecewa apalagi yes mahal oke saya isi satu-satu ya sorry ini karena saya memang sambil ini ya Bapak Ibu ya nih saya tunjukkan ini biar ini kelihatan di screen saya Bapak Ibu ya capek apa malu nih maaf nih sambil-sambil di PHP oke di PHP terus kecewa. Oke banyak banget nih kecewa nggak semangat lagi. Oke, minder, nggak semangat, terus kecewa, apalagi diremehkan. Oke, nih, saya kasih tau magicnya, Bapak Ibu. Nih, saya kasih resepnya, Bapak Ibu. Diketawain, oke, diketawain, oke. Apalagi banyak nih, anti MLM diacuhkan, oke. Kecewa, kecewa belum nih. Eh, Saya isi ya, Bapak Ibu ya. Nih, saya tunjukin semua yang jelek-jelek, Bapak Ibu. Kecewa, dihina, oke, dihina nih. Oh, ini serem banget nih, dihina. Ya, oke. Dihina. Oke, dihina, dihina. Oke, nah, apa lagi? Oh, diusir, diusir, kecewa, menangis, dibenci. Oke, dibenci. Apa lagi nih? Dihindari teman, diludahi. Waduh, ini ngeri banget diludahi. Siapa ini? Waduh, ya. Oke, sedih, menangis. Oke, menangis, menangis. Ya, dijauhi, dimarahi, menangis. Nah, ini saya kasih resepnya Bapak Ibu ya. Ini betul-betul ini ya, dicemooh, dicibir, tidak dianggap. Oke, tidak dianggap. Kayak lagu ya. Tidak dianggap. Diblokir kita. Oke, gas. Diblokir ya, diblokir. Oke, kesel, kesel. Oke, diblokir.
Dilamar. Wah, kacau ini. Wah, ini kalau dilamar malah positif ya. Aduh ya. Disuruh kembali ke jalan yang benar. Aduh. Diomongin ya, diomongin. Oke. Oke. Oke, banyak ya Bapak Ibu ya. Oke, kita ini ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Oke, oke sip sip. Ini banyak ya, tapi yang saya ketik ini aja. Saya mau tunjukin satu magic Bapak Ibu. Ada resepnya Bapak Ibu ya. Nih, Bapak Ibu ya. Jadi di sini ya, Bapak Ibu, untuk menghilangkan ini, coba Bapak Ibu ya. Ini kuncinya solusinya cuma satu Bapak Ibu. Nih, saya buat ya, Bapak Ibu. Nih, ini magic Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu. Ini sebenarnya bukan hanya dalam bisnis ini, dalam kehidupan juga ini. Nih, jawabannya adalah ini sebenarnya. Coba saya tunjukin magicnya. Apa magicnya nih Pak? Nih, coba kita lihat sama-sama ya. Nih, saya grouping dulu. Nih, Bapak Ibu akan lihat sesuatu. Ya, ini Bapak Ibu, ya kita lihat sama-sama di screen ya Bapak Ibu ya. Saya geser nih. Sebelah kiri ini yang saya gerak-gerak nih. Ini semua adalah hal-hal negatif yang kita rasakan selama kita berjuang menuju sukses. Kuncinya jawabannya adalah ini, action, tindakan ataupun aktivitas. Saya geser Bapak Ibu. Coba, kalau kita geser Bapak Ibu ke kiri, coba lama-lama perasaan yang nggak enak itu semua akan hilang Bapak Ibu. Coba, maka dia akan muncul sukses, bahagia, sejahtera. Tapi kalau action tindakannya kurang, dia akan lama-lama muncul lagi perasaan-perasaan gak enak gitu, Bapak Ibu. Tuh, saat tindakan kita kurang, action kita kurang, kerasa lagi capeknya, gak semangat lagi, kerasa lagi diketawain, kesel, diomongin, dihina. Tapi kalau action kita penuh, gak sempat Bapak Ibu mikirin ini semua. Tuh, coba perhatikan kursor saya, geser terus nih. Saat action kita penuh, Bapak Ibu, action tindakan, tindakan terus, fight terus, action tindakan kita nggak mikirin negatif, ujungnya adalah sukses, bahagia, sejahtera. Tapi kalau tindakan kita kurang, dia bergeser lagi ke kanan sini Bapak Ibu semua. Tuh, dia akan muncul lagi tuh. Oh iya, aduh, capek lah, di PHP lah, kesel lah, kecewa lah, ya. Jadi artinya Bapak Ibu, salah satu rumusnya untuk kita sukses di sini adalah bertindak, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, itu tadi kira-kira dapat masukan dari saya Bapak Ibu, insight tambahan untuk kita semua ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya semua kita-kita yang pengen sukses di sini rumusnya adalah bertindak setiap waktu. Bapak Ibu di PHP sama teman pertama pastikan ada daftar nama langsung prospek teman kedua. Cuman itu rumusnya Bapak Ibu. Karena saat kita terlalu berpikir dengan hal-hal yang negatif, dia akan terus menggerus kita sampai ke bawah sehingga kita sendiri kadang-kadang mau aktivitas jadi malas. Kalau kita udah malas jam, kita akan jadi malas 2 jam. Setelah malas 2 jam, kita akan jadi malas sehari. Malas sehari akan jadi malas 2 hari, seminggu, dan lain sebagainya. Jadi tadi magic yang saya buat tadi Bapak Ibu ya, 2 mantra ataupun 1 mantra, 1 magic ini, itu aplikasikan Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah action dan tindakan. Oke ya, sip Bapak Ibu ya. Jadi itu training simple dari saya. Jadi silahkan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya-tanya ya Bapak Ibu silahkan. Kalau Pak Angga ada standby, eh, sharing saya sampai di situ Pak. Jadi bisa kalau ada yang mau bertanya boleh. Mungkin saya baca-baca Bapak Ibu ya. Jadi memang cuman itu rumusnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita lagi drop, cuman itu. Jadi bukan mengeluh, bukan apa, langsung action aja Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini contoh Bapak Ibu di PHP orang, Bapak Ibu ditolak orang, Bapak Ibu diremehin orang, langsung prospek orang kedua, langsung cerita orang ketiga, langsung cerita orang keempat, terus bergerak Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Jadi memang cuman itu rumusnya. Jadi kami-kami yang mungkin ya, memang belum sukses banget, saya juga masih berproses Bapak Ibu ya. Tapi poinnya adalah memang itu cuman rumusnya. Jadi nggak ada yang lain. Nah, sambil ini saya ini ya Bapak Ibu ya. Oh ini ada yang pesan produk Bapak Ibu. Wuih. Kok bisa nih lagi ada yang pesan produk. Bagus ya. Ya ini yang bagus nih. Oke sebentar. Ya Oke Bapak Pak, Ibu ya. lagi Siap. sambil nyari pertanyaannya, ya saya juga sambil bantu-bantu, cuman ada yang tanya gini, tadi ada yang bagus nih, saya tadi ke Facebook juga ya, jadi di Facebook ada yang nanya, sebentar, saya lupa tuh, lumayan panjang, biar saya simplifikasi aja pertanyaannya. Siap. Hmm, Ini
Siap. Saya sambil buka WA bentar ya Pak Angga. Ini Gak apa-apa Pak, Bapak Ibu itu sorry. kalau nggak ntar ke yang lain loh. Udah mendingan langsung aja proses dulu. Iya betul betul. Nah ini Bapak Ibu. Jadi saya juga masih ngerjain sponsoring pribadi Bapak Ibu. Ada ya, lumayan Bapak Ibu untuk konnichiwa besok. Konnichiwa besok. Oke Pak, ada yang tanya Ya gini nih siap tadi bagus. siap. Kalau misal tadi kan kayak Pak Dika juga ada sempat bahas ya. Jadi kayak lebih ke arah kalau misalkan kita ditolak atau bahkan mungkin dicuekin gitu loh, dianggap orang Ya gila sama sama satu orang, kita pindah ke orang berikutnya. ya Terus kita kalau digituin juga sama orang berikutnya, kita pindah ke yang ketiga, habis itu ya seterusnya lah. ya. Kira-kira mungkin ini lebih ke arah pengalaman aja ya. Mungkin dari Ya. pengalaman Pak Dika, pernah sampai berapa orang Pak yang dicuekin, yang ditolak apa segala macam, dan sampai berapa orang akhirnya Bapak diterima? Anggap nggak usah diamond deh Pak, Ruby deh anggap, atau promo Ruby lah itu, atau Emerald mungkin yang lebih terjangkaunya lagi gitu loh. Kira-kira kalau menurut dari Siap. Pak Dika, berapa kesabarannya itu harus ditentuin dulu kan Pak? Maksudnya saya sabar nih kalau saya ditolak Ya. 5 orang. Saya tak sabar kalau ditolak 6 orang, 7 orang. Kira-kira harusnya yang benar itu mindsetnya, selain kita pindah-pindah gitu, kita harus sabarnya itu sampai berapa orang Pak? Oke, jadi gini nih Pak Angga, thank you pertanyaannya. Sebenarnya ada sejarah juga Bapak Ibu ya. Kenapa saya juga mengerti ternyata dunia penjualan ataupun dunia prospecting tuh polanya adalah permainan angka. Saya lupa namanya, tapi kalau nggak salah itu marketing mobil Ford ya. Saya lupa. Jadi orang ini dia ada namanya. Aduh, saya lupa lagi namanya. Orang ini intinya gini Bapak Ibu. Ini ada satu penjual marketing mobil terbaik di dunia. Jadi dia ditanya di wawancara itu selama setahun itu dia menghasilkan penjualan mobil ribuan. Jadi orang ini diwawancara ditanya ya Bapak Ibu ya, "Eh, apa resep kamu bisa jualan mobil sebanyak itu?" Jadi rupanya dia bilang syaratnya adalah permainan angka. Jadi prospek 30 orang, dia bilang. Setiap kali prospek 30, ya itu dia, thank you, Jojiran, betul. Thank you, thank you. Ya itu. Jadi prospek 30 orang, maka orang ke 31 akan join, akan beli. Yes, thank you, betul-betul, Jojiran. Jadi apa namanya 30, prospek 30, maka yang 31 akan beli. Setiap prospek 30, dia akan closing satu. Kirain saya ini ada member saya juga ini ya Stylo Milo sales mobil terbaik Batam ya. Jadi dia akan prospek 30. Lalu pertanyaan muncul kedua dari wartawan itu. Gimana kalau ternyata kamu udah prospek 30 juga belum ada yang beli? Terus dia bilang apa? Apa susahnya sih mulai lagi dari satu? Jadi ternyata resep penjual-penjual sukses ini teman-teman Bapak Ibu semua adalah permainan angka. Nah, saya pribadi ini saya terbuka curhat juga boleh dibilang apa pengakuan saya. Kalau Bapak Ibu tahu kan saya sempat masuk dalam Ninja Elite ya. Saya sempat maju tapi saya memang ada ke kondisi waktu itu memang saya memang akhirnya bisa dibilang resign lah kira-kira gitu. Jadi poinnya teman-teman Bapak Ibu semua waktu itu statistiknya saya kalau saya prospek orang yang nggak dikenal itu saya prospek 32 orang baru closing satu Bapak Ibu. Itu orang yang tidak dikenal. Tapi kalau statistik orang yang dikenal saat ini, saya prospek 7, 8, itu closing satu Bapak Ibu. Nah itu, jadi itu Pak Angga. Jadi memang kalau di saya, statistiknya dia akan makin naik Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang nggak dikenal, memang ada statistiknya. Waktu itu kan saya ikut bimbingan Pak GM Niko, itu butuh 32 sampai 35 orang, saya akan closing satu. Itu orang yang saya nggak kenal, call market. Tapi kalau uang market, hot market ya, saya kadang prospek 7 udah closing satu, prospek 5 sudah closing satu. Jadi bukan langsung prospek satu, orang saya barusan 2 hari lalu di PHP sama teman baik saya kok. Nah, teman kecil saya mau join PHP. Saya masih digituin teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi, tapi karena kita mentalnya sudah mental memang pejuang, kita nggak lagi mikirin ke sana Bapak Ibu. Nah itu Pak Angga, jadi kalau statistik saya tuh kalau orang yang dikenal itu 5 sampai 7 orang bisa closing satu. Tapi kalau orang nggak dikenal tuh 32 orang prospek. Orang nggak dikenal kan macam-macam, ketemu di jalan kayak ketemu penjual ini saya cerita gitu. Nah memang kalau kita prospek orang nggak dikenal kadang-kadang nggak full. Kalau kita prospek yang dikenal kan kita bisa ngobrol lebih ini. Teman baik Pak Mitur saya aja. Siap, siap, siap. Gitu Pak Angga, kira-kira menjawab Pak Angga Oke, ya? siap. Itu
teori yang bagus lah itu. Bukan semoga bisa, itu yang harus dilakukan justru itu. Logikanya gitu ya, jadi kita cari 30 orang, kita nggak usah berharap dari 30 itu satu gabung gitu loh. Kita Betul, nanti kalau udah selesai kita 30 orang, otomatis di 31-nya pasti gabung, itu artinya kita belajar di betul. 30 orang gitu. Kurang Yes, lebih gitulah ya. betul Pak. Nah ini Oke. kalau ada lagi Pak, saya sambil ini ya, sorry ya Bapak Ibu ya, ini hot market ini. Eh, saya lagi sambil bawa. Kalau kita ngiklan bisnisnya pakai link jalur undangan di AFC, apakah akan meluncur ke kita kantor? Enggak, ini saya bantu jawab. Kalau yang ini Kasih. pakai web replika ya itu kan kalau kita ambil web replikanya dari account kita ya nggak akan lari kemana-mana. Pasti ke kita punya. Udah otomatis dia terdaftar atas nama kita. Tinggal nanti dia tinggal pilihnya placementnya mau di mana aja gitu. Nggak bisa diganti deh setahu saya kayaknya kalau link gitu. Apalagi udah ada nama kita di belakangnya. Iya benar-benar. Itu teknikal tuh Pak ya, itu pakai web replika ya. Iya. Ini apa namanya? Nggak tahu nih dapat. Pak Dika, strategi yang dipakai sama Pak Dika itu tusuk sate atau strategi lain? Oke, kalau itu simpel, saya tusuk sate Bapak Ibu. Saya tipikal orang yang memang terus terang, saya mengejar eh, long term goal. Jadi saya dari dulu tuh memang tusuk sate ke bawah. Ini saya Bapak Ibu bisa cek deh, member-member saya tahu saya nggak ada Dika 1, nggak ada Dika 2. Saya cuman Dika 2, Dika 3 nggak ada. Jadi memang ada kan di bisnis ini kita bisa punya segitiga emas. Saya memang ada tapi di bawah-bawah. Tapi sampai saat ini akun kedua saya belum saya kerjain, akun ketiga saya belum saya kerjain. Karena menurut saya belum saatnya dikerjain karena tim belum terlalu solid bagi saya. Masih banyak member yang ya memang sih ada beberapa yang saya closing itu memang saya spill over gitu. Jadi tusuk sate Bapak Ibu. Saya tipikal orang yang ngerjain bisnis ini tusuk sate. Jadi ada closingan saya tusuk sate. Tiap leader beda-beda ya Bapak Ibu ya. Nah itu. Itu Pak Angga. Oke. Kalau mau dapat cross itu 5 diamond, gimana kalau 1 diamond? Wah, ini jangan kemakan sama konten saya ya. 1 diamond selama 5 hari. Cari 1 orang diamond selama 5 hari itu sama aja 5 diamond. Gitu. Jadi pokoknya ya ini saya jelasin lagi, mungkin banyak yang baru ya. Ini saya on behalf Nico lagi itu, kemarin itu ada Nico ada jelasin juga. Yang ini rada beda teman-teman. Kalau biasanya mungkin kayak Pak Dika nih, Pak Dika udah sering trip kemana-mana kan Pak. Jadi kayak Ya. biasanya achieve benar-benar cuma cari orang, contoh 20 diamond dapat ke Afrika misalkan gitu ya. Ya. Ya udah Pak Dika tinggal cari 20 orang diamond atau cari BV sampai sesuai dengan 20 setara 20 diamond itu. Mau cari ruby kayak, mau cari promo ruby kalau lagi ada promonya, mau cari emerald apa, mau cari diamond langsung safir apa gitu, tinggal dihitung BV-nya aja poinnya berapa sampai mencukupi ke setara dengan 20 diamond itu. 20 diamond itu artinya 18.000. Pokoknya Pak Dika harus cari kejar sponsor 18.000 BV untuk bisa dapat trip ke Afrika itu. Itu biasanya yang normal. Cuman kalau kali ini kan kayaknya kalau di restoran gitu kayak banyak topping-toppingnya ya teman-teman ya. Jadi kita Ya. buka bukan hanya untuk cruise aja, kita buka bukan cuman kayak oke, kalian kejar 5 diamond langsung dapat cruise gratis gitu loh. Kita nggak hanya kayak gitu. Kita di sini banyak topping-toppingnya. Kita kalau misalkan kita achieve 5 cuma dapat cruise dengan kamar standar tanpa balkon. Kalau misalkan kita tambah 2 diamond lagi kita dapat kamar balkoni, atau mau dapat voucher bukan voucher sih, dapat bonus poin lah, dapat bonus poin senilai harga tiket. Kayaknya harga tiketnya berarti harusnya bisa mencukupi, nanti kita pikirin, tapi harusnya bisa mencukupi teman-teman pulang pergi. Ya. Karena biasanya kayak begini nih Pak Dika nih nggak pernah absen cruise nih. Biasanya gitu ya Pak ya. Kalau misalkan ini dikasih ya kayak lagi itu kalau nggak salah saya ingat 4 juta apa 5 juta gitu ya Pak ya. Iya, betul, betul. 4 jutaan, Pak. 4 jutaan lah ya. Jadi bisa Ya. PP Singapura kalau lagi itu kan. Kalau di Nah, Batam sebenarnya tapi dapat sisa, Pak. ya tuh apalagi dapat sisa. Ya kalau ke Batam dapat sisa sih Pak Dika naik ferry kan. Pasti. Iya.
Iya, jadi biasanya kita kasih gitu teman-teman. Tapi kita belum tahu nilainya berapa karena kan tiket ini harga berjalan terus. Dan apalagi yang luar biasanya kita kali ini kita dari Jakarta tiketnya itu nanti teman-teman akan berangkatnya kan dari Jakarta ke Singapura pastinya. Kita berlabuh dari Singapura, kita nggak balik lagi ke Singapura tuh. Jadi kita stopnya itu di Hong Kong. Hong Kong. Jadi nanti teman-teman mungkin kalau yang ya namanya udah liburan ya, kita udah cari duit capek-capek gitu kan. Ya kalau udah belum pernah ke Hong Kong ya liburan lah, extend gitu kan, nggak usah langsung pulang. Tapi kalau mau ada yang langsung pulang ya bisa, langsung pulang berarti cari pesawatnya dari Hong Kong to Jakarta, Cengkareng. Nah, jadi nanti pasti kita akan pikirin teman-teman. Jadi jangan khawatir, nggak usah takut kayak ini nanti cukup nggak nih apa? Ya udah pasti cukup dah. Maksudnya apalagi kita mikirin harga tiket pesawatnya sampai sekarang kan nggak mungkin ada gambaran ya. Maksudnya kan kita juga belum tahu. Kita bisa aja cek sekarang kayak untuk tahun depan atau kapan gitu kan. Mau 2 tahun lagi juga kita bisa cek dari maskapai sekarang. Cuman masalah kan kita belum tahu berapa orang gitu loh. Kita belum tahu bukan berapa orang sih, sorry. Maksudnya kayak kita belum tahu ancer-ancer lainnya, ada faktor-faktor lainnya juga gitu loh maksudnya. Dan kebetulan promonya juga masih berjalan, jadi dikejar dulu aja, pasti nanti bagus lah semuanya. Kita AFC nggak pernah ngasih yang nggak bagus lah saya bisa bilang, karena Betul, rata-rata bagus semuanya gitu loh. betul. Saya Gitu ya, ngerasain Pak Angga, jadi ini sorry ya. Pak Angga saya potong. Bapak Ibu tahu waktu saya dapat trip ke Turki, waktu itu cuaca lagi nggak bagus banget. Jadi sebenarnya semua balon udara di Kapadokia tuh nggak boleh terbang. Kecuali 2 balon dari AFC. Gila nggak tuh? Jadi waktu itu apa namanya pilotnya sampai bilang saya nggak tahu bos kamu siapa, tapi cuma 2 balon ini yang bisa terbang waktu itu. Itu luar biasa banget AFC. Saya nggak tahu AFC bayar berapa. Itu betul Pak. Kami ngalamin di sana. Hmm. Jadi pada waktu itu cuaca buruk. Jadi semua balon itu nggak bisa terbang kecuali 2 balon yang dari AFC. Dan itu pilotnya ngomong kayak gitu. Saya nggak tahu bos kalian siapa. Cuman 2 balon ini aja yang diizinkan terbang. Gila itu. Bilang, bos saya Bapak Prayuda bilang. Luar biasa itu. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Maksudnya kayak itulah nggak usah dipusingin sih kalau sebenarnya kalau menurut saya trip ya. Apalagi saya udah dari awal adanya promo trip juga saya udah pegang semuanya. Saya udah tahu orang puasnya seperti apa. Maksudnya kayak balik-balik tuh bukan yang kayak capek ya atau apa. Justru malah nggak berasa capek. Justru malah mau jalan-jalan lagi gitu loh. Jadi nggak dikejar dulu aja. Nah, terus saya mau tambahin juga, ada satu kemarin itu update juga. Jadi teman-teman nggak hanya bisa achieve cruise aja. Jadi kalau misalkan 5, tadi saya bilang tambah 2 sama 2 ya. Kalau mau lengkap, paket lengkap, saya mau dapat tiket pesawat pulang pergi dari Jakarta, Singapura, dan Hong Kong, Jakarta, dan saya mau dapat kamar yang balkon gitu kan, saya harus cari berarti 9 diamond. Ya dong, 9 diamond itu berarti 8.100 BV ya kalau nggak salah. Ya, 8.100 BV. Nah, kita tambahin lagi nih buat kayaknya kan kalau member-member AFC nih beberapa ada yang biasanya tuh kalau saya tarik sistem ya, saya nggak tahu nih ada di sini atau enggak. Cuman saya biasanya kalau tarik sistem misalkan kayak 5 diamond cruise. Bu, itu pas saya tarik ada yang achieve 45 diamond, 38 diamond apa itu udah Sulap yang itu. aduh saya udah sampai geleng-geleng ambil nariknya aja geleng-geleng kan itu artinya mereka butuh sesuatu yang lebih dikasihlah sama Pak GM kita ya kan dikasihlah itu pergi ke Jepang awalnya bisa tambah 18 orang diamond lagi teman-teman bisa ke Jepang 3 kota Hokkaido, Tokyo sama Shizuoka factory visit dan bisa pilih juga antara Jepang yang tadi atau kita tur ke Inggris dan Scotland dan ya bukan atau jadi nggak pilih lagi jadi dua-duanya dijalanin Inggris dan Scotland gitu teman-teman jadi kita boleh pilih nanti kalau teman-teman udah achieve 23 poin berarti minimal ya karena kan cruise itu udah wajib harus dari cruise setelah lewatin cruise baru bisa tambah 18 lagi kalau teman-teman cari 18 tok nggak bisa kalau teman-teman hanya cari 18 kita hanya akan hitungnya mungkin
3 tiket cruise plus 2 itu bisa jadi tiket pesawat atau upgrade salah satu itu jadi balkon. That's it, itu aja. Dan satunya angus. Karena kan 17 ya butuhnya, artinya satunya angus. Gitu. Nah ini terus tadi juga ada yang bilang cruise tahun lalu itu 10.500. Iya bener. Dibikin gampang. Ya sebenarnya kalau menurut saya ya pribadi ya, saya nggak tahu nih, nanti mungkin bisa direvisi, bisa dikoreksi juga sama Pak Dika, karena Pak Dika orang lapangannya kan. Tapi kalau dari menurut saya, 5 diamond selama 6 bulan ya, 6 bulan lebih ya harusnya ya. 5 diamond, 6 bulan lebih. Ya berarti itu 1,5 bulan saya cuma dapat 1 diamond pun nggak masalah sebenarnya, gitu gak sih? Dan itu saya udah dapat tiket cruise 1. Dan saya nggak tahu, saya balikin lagi ke teman-teman. Menurut teman-teman itu mudah atau enggak? 1,5 bulan untuk cari 1 diamond. Kita tinggal datang ke LOP aja kalau mau caranya kayak begitu ya. Kalau dari saya, ilmu ngasal dari saya nih, datang aja ke LOP di mana ya kan, ajak orang yang memang mungkin sebelumnya udah tertarik tapi dia belum gabung, ajak aja ke LOP mana, ujung-ujungnya gue pasti gabung. Dan kita acara kebetulan nggak usah setiap bulan, setiap minggu kita ada acara offline. Mau di mana ada, di Batam ada ya, terus di Medan ada, di Jakarta ada, Bandung ada, Surabaya ada, semua ada kita. Mau apa, yang kota-kota ini ada. Bahkan sekarang sampai mau mana, kota-kota mana, Kalimantan aja ada sekarang. Kebetulan manajemen, Pak Ernest, Niko segala macam lagi di Papua, lagi di timur Indonesia gitu loh. Di situ aja ada acara gitu kan. Jadi nggak usah takut, nggak bisa kalau untuk kejar cruise menurut saya, karena bisa lah, pasti bisa lah gitu loh, 1,5 bulan untuk 1 orang gitu kan. Dikasih waktu 30 hari lebih, hampir 40 hari untuk prospek 1 orang aja untuk dapat diamond gitu loh. Gitu kira-kira teman-teman. Betul tuh Pak Pak. Dika, Memang cruise tahun sebenarnya lalu uang sakunya berapa? Bocoran dikit dong Pak. Wis. kalau uang gini, uang saku yang Bapak Ibu tanyakan sebenarnya gini, kalau uang saku yang dimaksud di poster atau flyer itu dari bonus kita closing Bapak Ibu. Tapi kalau uang yang kita dikasih uang tuh 4 juta untuk tiket itu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau uang saku yang dimaksud tuh sebenarnya semakin kita banyak closing, kita kan dapat bonus tuh, bonus sponsor segala macam. Kalau bicara tentang uang dari AFC udah banyak banget sih. Ya, hanya spill aja ya Bapak Ibu ya. Memang ini mungkin Pak Angga ingat waktu dulu Pak Angga pernah tanya sama saya, Pak Dika, income-nya berapa sih sekarang, sekitar setahun lalu gitu. Itu saya Hmm. masih 50 sampai 60 juta per bulan. Sekarang udah hampir setahun ini ya lebih kurang ya 8 bulan sampai setahun ini nggak pernah kurang dari 100 juta Bapak Ibu. Tiap bulan itu akun saya pribadi. Nah, itu belum termasuk akun istri saya. Nah, jadi memang AFC itu luar biasa banget kalau kita kerjain Bapak Ibu. Jadi betul-betul progres tuh dari bawah pelan-pelan step by step naik 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 naik. Ini memang saya betul-betul lagi fight setiap hari dan tips buat teman-teman Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu, coba saya tanya hari ini Bapak Ibu tahu nggak kita kurang berapa hari menuju annual rank? Ini banyak orang nggak tahu Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya setiap hari ngitungin hari Bapak Ibu. Ya. Jadi sekarang itu kita itu sisa 123 hari ke annual rank Bapak Ibu. Tiap hari Bapak Ibu, saya hitungin hari Bapak Ibu. Jadi penting untuk kita tahu kalau kita mau fight, mau target sesuatu, kita harus tahu berapa kekuatan kita, berapa kurangnya pairing kita. Ibaratnya gitu deh. Dari hal kecil dulu, dari Toreda, Toreda naik Ronin, Ronin Samurai. Nah itu, mudah-mudahan bermanfaat tuh, karena saya pakai itu ilmu itu. Jadi tiap hari kita sadar kayak cruise hari ini sisa 102 hari Bapak Ibu untuk sampai tutup buku cruise-nya. Jadi kita kalaupun kita cuman closing satu paket, satu paket, satu paket itu masih kesempatannya masih besar banget. Walaupun saya tahu tidak segampang balikan telapak tangan, tapi yakin aja dulu Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu rezeki di mana. Yang penting prospek ya. Kalau nggak prospek ya nggak ada hasil dong. Kira-kira gitu. Oke, oke, yes. Itu diamond langsung atau boleh diamond upgrade? Upgrade apa segala macam semua dihitung kok, Kak. Semua dihitung, pokoknya menghasilkan BV direct sponsor untuk akun kakak pasti dihitung. Dikasih wallet 4 juta tapi tiket PP 3 juta. Iya kan, cuan kan, justru malah jadinya dikasih duit lagi kan, Iya hitungannya ya, udah dapat. betul. Makanya kalau sekarang ya uang saku ditanya berapa ya, sekarang ini artinya uang sakunya ini kurang lebih 16.500.000-an ya Pak ya. Ya betul, betul. 5 orang. Anggap kalau cuman achieve 5 diamond artinya dapat 16.500.000, itu bonus dari sponsor kalian. Ya. Dijadiin uang saku boleh, yang mau cari uang saku sendiri lagi nanti boleh, tapi kalau yang kita bilang uang saku di sini tuh bukan dikasih uang jajan gitu, enggak, cuman
ya kita selama proses berjalannya mencari 5 orang diamond ini, ya otomatis kalian sudah mendapatkan uang saku gitu kan. Jadi gratis benar-benar, nggak butuh apa-apa lagi. Oke, Betul. Oke. Pak Dika samurai, istrinya juga samurai, jelas, jelas itu. Oke, kalau gitu kayaknya udah rata-rata udah terjawab juga semuanya pertanyaannya. Betul, Terima Pak. kasih teman-teman semuanya yang udah jawab. Thank you Pak Dika Thank waktunya. you Pak, thank you Bapak Ibu semua. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tapi intinya semangat, stay positif. Kita masih ada waktu, kejar N1 rank, kejar cruise. Kita jumpa di trip-trip AFC Bapak Ibu. Oke, dari saya itu dari saya itu aja. Pak Angga, terima kasih. Sehat-sehat selalu untuk semua. Sukses. Salam konnichiwa. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa di acara berikutnya. Malam Pak. Salam.